Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Nikas Barat, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani di berbagai masalah handphone, baik itu hardware dan software. Untuk caranya sendiri bisa di offline dan online, untuk kerusakan tertentu bisa melalui online dengan jasa remote ataupun pengiriman unit ke alamat Teknisi Nikas Jepara. Kita langsung saja ke topik pembahasan video ya. Di sini ada kasus handphone Vivo Y02 tersangkut verifikasi pola ataupun gambarkan layar kunci. Hal ini terjadi karena sebelumnya lupa dengan pin pola layar yang dibuat di handphone ini dilakukan hard reset dengan metode tombol kombinasi, tetapi di akhir settingan disuruh kembali memasukkan pin pola layar yang sebelumnya dibuat tidak bisa kita masukkan karena sebelumnya lupa. Ada alternatif, gunakan akun Google saya di bagian bawah ini apabila ingat dengan akun Gmail yang sebelumnya ada di handphone ini bisa dimasukkan di kolom yang telah disediakan dari verifikasi akun. Kemudian klik selanjutnya dan masukkan password dari akun tersebut, kemudian disetting ke halaman selanjutnya, handphone bisa masuk ke menu utama dan bisa dipakai kembali. Jika tidak ingat di akun Google dan di sini ada logo gembok seperti ini, harus kita kerjakan dengan trik-trik tertentu, bahkan harus menggunakan komputer karena untuk keamanan berbeda, biasanya untuk tingkat ataupun cara mengeksekusinya juga berbeda. Oke, untuk di video kali ini ya, di Vivo Y02 sudah sedikit saya pelajari, ini tidak bisa kita gunakan menggunakan apa namanya, senam jari ya. Oke, ya kita cek sebentar ya. Kita masuk ke Toolspack dan coba kita masuk ke menu setting ataupun hal yang lain. Kita coba menggunakan senam jari apakah masih berfungsi. Google Assistant, open setting, buka pengaturan, buka setelan, Vivo browser, Google Assistant. Buka Chrome. Oke ya, coba kita masuk ke Society. Di sini tadi sudah saya pelajari untuk Society halaman dari VN Room saya buka tidak ada celah. Kemudian kita coba ke Society FRP 2025 ya. Kita coba masuk ke setting apakah bisa berfungsi. Untuk open setting terjadi seperti ini ya. Error 404 tidak bisa kita menuju ke open setting. Ini celah ataupun jalannya buntu ketika di sini. Coba kita menggunakan screen lock ya. Kita coba menggunakan pin ataupun pola baru. Tidak bisa untuk tampilannya seperti ini, sudah terlalu banyak dibuka kuncinya ya. Di sini coba kita scroll ke bawah di society-nya ya, kita coba masuk ke isi share. Untuk isi share juga tidak bisa kita buka, terjadi error yang dimana tidak bisa kita kirim satu aplikasi yang biasanya itu activity launcher ya melalui handphone bantuan lain, karena untuk handphone ini keamanannya kemungkinan besar di 2025. Oke, untuk di sini kita kerjakan saja langsung menggunakan komputer ya, karena di sini tidak ada celah di apa namanya, di ini di Toolspack-nya juga tidak ada celah dan lain sebagainya. Otomatis kita harus gunakan komputer. Untuk itu kita harus ke komputer dan selanjutnya kita menuju ke TKP, ke tampilan komputer. Baik ya, kita sudah di TKP di tampilan komputer. Untuk langkah pertama ya, kita cek dulu untuk handphone kita. Apakah masih normal untuk lubang USB ya? Untuk lubang USB apakah masih normal? Di sini ada logo gemboknya masih ada ya. Kita matikan dulu. Kita matikan dulu dan kita colok menggunakan kabel USB agar terlihat di port komnya ya. Di sini harus terlihat dulu untuk port komnya MediaTek.
Apabila sudah terdeteksi, maka untuk kabel serta, lubang ini normal ya. Selebihnya ataupun terlebih dahulu itu install dulu yang namanya driver MediaTek. Untuk driver MediaTek, banyak sekali untuk drivernya ya, dan bisa ditambahkan driver yang lain, bisa di, Linux USB, bisa di, driver Oppo, Vivo terbaru, seperti itu. Karena untuk, driver dari MediaTek itu banyak untuk sebagai, penambahan, juga install PDA-Net MediaTek seperti itu ya. Itu, menunjang ataupun mendukung ketika kita melakukan eksekusi seperti ini. Oke, kita cek dulu ya, ini, posisinya mati, kita cek dulu apakah terdeteksi di PC ya. Oke, sudah terdeteksi MediaTek Preloader Vcom seperti ini, dan handphone, ngecas ya, berarti untuk lubang USB normal. Kita buka dulu untuk, toolnya ya, kita buka dulu untuk toolnya. Di sini handphone saya hidupkan kembali saja dulu. Kita buka, FRP tool ya, FRT tool ya, maksudnya FRP tool. Ini adalah, tool baru yang saya dapatkan kemarin. Oke, seperti ini tampilan dari, FRP tool-nya ya. Untuk FRT tool ataupun flash repair tool ini, untuk aktivasinya juga berbayar seperti unlock tool, seperti Android multi tool dan lain sebagainya. Untuk daftar ataupun registrasi di, ini create account ini kita klik, kemudian kita daftar, kemudian kita, registrasi dulu baru mendapatkan kode. Untuk caranya seperti itu. Oke, untuk di video, lain kali mungkin saya upload bagaimana cara, registrasi di apa namanya, di ini, di FRT tool ini ya. Oke, di sini sudah saya masukkan untuk akun saya. Akun saya sudah saya masukkan seperti ini, kemudian password saya masukkan juga, kemudian kita klik login ya, kita klik di login. Apabila sudah terregistrasi dengan benar, maka di sini adalah login successful ya. Di sini ada tulisan login successful seperti ini, dan di sini yang tadi hanya, RT tool, seperti biasa, di sini akan muncul teknisi Nekat Jepara seperti ini ya. Ini adalah, akun dari FRT tool ini. Oke, untuk handphone sudah hidup kembali dan masih ada logo gembok ya di bagian sini. Kita nonaktifkan kembali saja agar, tadi ketika sudah kita colok itu lebih freshnya kita matikan ulang ya. Oke, sudah tampil seperti ini untuk FRT tool-nya, kemudian kita masuk ke ini ya, ke reset ya. Kita dipilih di reset, seperti ini. Boleh di reset dulu, boleh di, setting biarkan saja seperti ini. Kita pilih di chipset dulu. Kita pilih di chipsetnya ini, kita geser untuk apa namanya, pilihan kita ke MediaTek ya. Di sini ada MediaTek. Kita pilih di MediaTek karena untuk Y02 MediaTek. Kita klik untuk MediaTek-nya. Kemudian untuk boots-nya kita klik, kita bawa ke paling bawah sendiri kalau nggak salah. Oke ya, di sini Vivo V5DA 2025. Kita klik di bagian ini, dan di sini kita biarkan saja untuk automatic detach-nya. Kemudian kita pilih di opsi reset yang bagian tengah ini. Kita pilih di reset FRP ya. Kita pilih di FRP reset ini. Kita klik untuk FRP resetnya, kemudian posisi handphone mati kita colok ya. Posisi handphone mati kita colok menggunakan kabel data tadi. Kita tunggu untuk prosesnya. Oke, sudah berjalan. Di sini sudah, operation has been completed, muncul seperti ini ya. Kemudian di sini sudah muncul erasing, partition FRP. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini terakhir kali akan muncul, operation completed ya, dan di sini dapat kita lihat handphone, masih, apa namanya, hidup sendiri. Untuk handphonenya hidup sendiri seperti ini. Oke, dapat kita cabut dulu untuk handphonenya dan coba kita letakkan di sini ya. Kita tunggu, loadingnya dulu. Kita sedikit berbincang ya. Oke, di sini kita coba masuk ke Chrome karena, sedikit sharing ya, ataupun ini ya, kita berbagi saja. Untuk
halaman dari Chrome silahkan ketik FRT Tool. Apabila ingin mencari ya FRT Tool, kemudian akan muncul seperti ini. Bagian paling atas sendiri ini kita klik di memuat di bagian baru, akan muncul seperti ini. Coba kita klik di download. Ini cara mencari FRT Tool tadi ya. Oke, akan muncul seperti ini. Kita klik di download. Maka untuk yang akan kita download berada di sini. Download FRT Tool 1.5.1.3 RAR ini download. Kemudian siapkan juga driver MediaTek, silahkan komplit saja. Bagi teknisi biasanya driver MediaTek itu komplit ya, dari MediaTek terbaru, MediaTek 2.0.1 dan lain sebagainya. Bisa dicari di driver Unlock Tool juga ada ya untuk driver Oppo Vivo terbarunya. Oke, di sini sudah terbypass untuk FRP-nya tadi dan muncul terakhir kali seperti ini ya, operation completed seperti ini. Untuk handphone coba kita lihat, untuk logo gemboknya sudah ada, sudah tidak ada. Coba kita maju ke mulai ini ya, apakah memang sudah hilang. Oke, untuk logo gemboknya memang sudah tidak ada ya, ataupun sudah dapat kita bypass. Untuk teori ataupun trik ini bisa diterapkan di Vivo Y15s untuk keamanan terbaru, kemudian Y02 ini, kemudian Y03, kemudian Y16 itu untuk Android lama tetapi verifikasi keamanannya di baru ya, ataupun tingkat keamanan security-nya di 2025. Seringkali tidak bisa kita gunakan tool-tool yang belum support, dan di sini baru saya coba ini pertama kali untuk tool dari FRT Tool ini ya. Di sini baru memeriksa info untuk handphonenya, kita setting-setting saja sambil kita berbincang. Oke, sudah muncul kata lewati seperti ini ya, sudah muncul kata lewati, dapat kita klik di lewati. Kemudian kita lanjut untuk settingannya. Sekali lagi untuk FRT Tool ini bisa didapatkan di Chrome, dan untuk linknya saya sertakan di deskripsi. Untuk link dari FRT Tool ini, apabila yang ingin register ataupun aktivasi, silahkan menghubungi nomor yang saya sisipkan di deskripsi. Dan ingat ya, untuk aktivasinya berbayar ya, bukan gratis ataupun free, yang dimana seperti Unlock Tool, seperti Android Multi Tool, seperti yang lainnya, intinya berbayar. Apabila tidak ada kendala, insya Allah saya bantu untuk registrasi ya. Oke, di sini kita klik di berikutnya saja. Untuk layanan dari Vivo kita klik lewati sampai di halaman menu utama, dan kita cek nanti untuk ini ya, versi Android serta keamanannya. Karena sudah saya pelajari sebelumnya dua hari 2 malam itu ya, untuk jebol ini tidak ada celah yang yang dimana terkondisi ataupun tersangkut di tidak bisa open settingnya, tidak ada, dan celahnya terlalu minim. Solusi terakhir menggunakan PC dan tool yang baru ini. Oke, kita coba masuk ke pengaturan, kita cek di pengaturan ya. Kita masuk ke pengaturan, kita lihat untuk tentang teleponnya. Kita masuk ke tentang telepon yang paling bawah Y02 ya. Oke, Y02 kita coba lihat versi Androidnya 12. Kita lihat keamanannya di bulan Maret 2025 ya. Oke, seperti ini tidak bisa kita jebol ataupun tidak bisa kita bobol menggunakan senam jari. Terpaksa harus komputer dan harus menggunakan tool tertentu yang support ya. Untuk di Unlock Tool belum saya coba support ataupun tidak, karena perkembangan dari hari ke hari biasanya tool-tool tertentu mengikuti ya. Untuk di Unlock Tool belum saya coba, dan di yang lain belum saya coba, karena saya tes di ini ya, di FRT Tool yang baru ini akhirnya. Dan juga untuk Vivo Y02 keamanan 2025. Sekali lagi bisa diterapkan di Y03, Y16, Y15s ya, yang dimana sering Y01 juga juga support, yang dimana saat ini kita cari-cari solusi tanpa metode direct ya, karena untuk metode direct itu terlalu beresiko, seringkali handphone mati, dan alat serta keberanian kita untuk bongkar-bongkar handphone ya.
Oke, di sini sudah fix sukses ya untuk Y02 tersangkut verifikasi akun Google, Androidnya 12. Keamanan Maret 2025 sudah dapat kita selesaikan menggunakan tool yang namanya FRT tool. Sekali lagi untuk FRT tool bisa dilihat di deskripsi. Sekali lagi untuk FRT tool bisa didapatkan di link yang saya sertakan di bawah. Yang ingin aktivasi ataupun jasa remote, apabila tidak ingin aktivasi bisa menghubungi nomor untuk jasa remote ya, sekali pakai ataupun sekali pengerjaan, sekali bayar melalui nomor yang saya sisipkan di deskripsi. Wajib ada komputer ya, untuk remote wajib ada komputer. Sekian di video ini, barangkali video ini ada manfaat dan membantu, barangkali ada yang menemukan kasus sama di luar sana, Vivo Y02, Y03, Y01, Y15s dan handphone-handphone yang setara dengan ini tersangkut verifikasi keamanan akun Google 2025 bisa menggunakan FRT tool yang kita buktikan ini tadi support ya. Saatnya saya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah like, comment, subscribe serta support di channel TNC Teknik Singkat Jepara. Semoga rezeki Anda bertambah melimpah serta berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam sejahtera dari Teknik Singkat Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.